البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, al-haditsus samin wal arba'un ba'da sittimi'ah. Hadis yang ke 648. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi pun kecuali nabi itu menggembala kambing. Qala ashabuhu wa anta? Faqala na'am. Para sahabat Nabi bertanya, Anda demikian juga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Saya dulu menggembala kambing untuk mendapatkan qararit, yaitu apa? Ini nilai uang upah di masa itu milik penduduk Makkah. Rawahul Bukhari. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sunnatullah pada para nabi dan rasul. Ma ba'atsallahu nabiyya illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi pun kecuali nabi itu menggembala kambing. Ma dan illa, yaitu apa? Nafi dan isbat. Sebagai apa? Min aqwa adawatil hasar, alat pembatas yang paling kuat. Yaitu setiap nabi, entah berapa ribu nabi, wallahu a'lam, mereka itu semuanya pernah menggembala kambing. Tayyib. Kalau dalam Quran yang ma'ruf menggembala kambing siapa? Di antaranya Nabi Musa alaihissalam selama 8 tahun atau sampai 10 tahun menggembala kambing untuk mentua beliau yang di Madian. Alal khilaf, apakah mentua beliau itu adalah Nabi Syuaib sendiri atau yang lain, wallahu a'lam. Kalau Nabi Syuaib, ini menunjukkan Nabi Syuaib juga dulu menggembala kambing, punya kambing banyak sampai tua, kemudian punya menantu yaitu Nabi Musa, lalu Nabi Musa yang menggembalakan kambing. Kalau ternyata lain, maka kita yakin Nabi telah mengatakan setiap Nabi itu menggembala kambing. Berarti Nabi Syuaib juga demikian. Bila waktunya, bila masanya, apakah di Aikah ataukah di Madian, wallahu a'lam. Semuanya mungkin. Yang menggembala kambing juga siapa? Zahirnya adalah Nabi Yusuf. Buktinya apa? Seperti dalam kisah di dalam surat Yusuf itu, tentang penggembalaan kambing sambil mereka berlomba lari dan sebagainya ketika masih kecil. Baik. Jadi tidak diwajibkan setelah jadi nabi baru menggembala kambing, tidak demikian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menggembala kambing bukan setelah jadi nabi, tapi sebelum itu. Baik. Ada lagi enggak ya masalah itu? Wallahu a'lam. Insya Allah semua nabi seperti itu, kecuali kalau ada dalil yang berpendapat yang memberikan apa pengkhususan. Ada nabi yang tidak demikian, boleh jadi nabi siapa barangkali Nabi Dawud karena beliau raja, tapi beliau jadi raja setelah apa? Setelah menggantikan Talut. Boleh jadi ketika beliau masih kecil menggembala kambing, itu bukan mustahil. Atau mungkin Nabi Sulaiman sejak kecil memang apa? Memang sudah jadi putra bangsawan, anak dari raja, anak dari Nabi Dawud. Bila menggembala kambing, kita tak tahu. Tapi masalah mungkin saja, bukan sesuatu yang mustahil. Ayahnya memang apa? Mendidik sejak kecil seperti pendidikan untuk tawadhu. Kenapa? Oh, dinaikkan. Oh iya, jadi ayo. Baik. Kemudian apa hikmah seorang nabi itu menggembala kambing? Dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari. Ini adalah di dalamnya ada hikmah yang sangat mendalam, yaitu untuk melatih nabi tersebut dan semua nabi untuk mengurusi umat. Pendidikan itu memang bertahap. Sebelum mengurusi yang besar, maka mengurusi yang kecil lebih dahulu.
menjadi apa? Penggembala kambing. Karena apa? Sebagai penggembala dia memiliki tugas yang banyak. Yang pertama adalah dia harus dekat dengan hewan gembalaannya. Karena yang namanya kambing dia tak mungkin dikendalikan dari jauh. Tetap apa? Penggembala itu harus dekat, harus selalu mengurusi, mengawasi. Dan juga apa? Tugas penggembala kata beliau adalah melihat mana hewan yang lemah, perlu dikasih obat, mana hewan yang kelaparan, perlu dikasih makanan, dan hewan-hewan yang kuat diajak berjalan pergi ke tempat penggembalaan. Dan di antara tugas penggembala adalah mencarikan tempat terbaik untuk hewan penggembalaan itu. Nah, seperti itulah nanti tugas seorang kepala negara, polanya macam itu. Mencarikan keadaan yang terbaik untuk rakyatnya, yang terbaik, bukan terbaik secara dohir, tapi dohir dan batinnya. Dan juga penggembala berusaha menyelamatkan gembalaannya itu dari gangguan serigala, dari mungkin apa, terkena hanyut, terkena banjir, atau terkena mungkin apa, hanyut dalam sungai, dan seterusnya. Jadi demikian pula nanti kepala negara pun polanya seperti itu, melindungi rakyat dari berbagai macam mara bahaya, malapetaka, dan seterusnya. Demikian pula penggembala itu akan menghalangi, penggembala yang baik tentunya, akan menghalangi hewan gembalaannya jangan sampai masuk ke tanah larangan, jangan sampai masuk ke tempat orang lain. Ya, demikian pula kepala negara melindungi rakyat dan menghalangi rakyat jangan sampai berbuat kemaksiatan, jangan sampai berbuat kebatilan, jangan sampai sembarang-sembarang menjadi pendatang haram ke negara yang lain, mengganggu di sana, merusak keadaan di sana, dan seterusnya. Baik. Dan juga apa? Untuk menjadi melatih agar dia menjadi orang yang penyayang, sayang pada rakyat dan sebagainya. Dan juga apa? Dilatih untuk amanah. Amanah. Kalau memang dia adalah bekerja untuk orang lain, maka dia dikasih amanah. Bukan jadi penggembala kambing, ternyata kambingnya disatai oleh dia. Ini zalim. Ya, demikian pula kepala negara. Dia telah bersumpah di hadapan bersumpah kepada Allah Ta'ala dan di hadapan rakyat untuk apa? Amanah. Maka itulah yang harusnya dilakukan. Dan seterusnya, tugas penggembala itu banyak. Maka setiap nabi tatkala mereka dilatih seperti itu dari sedikit demi sedikit, maka ketika mereka sudah siap masuk ke usia 40 tahun, mereka diangkat jadi bapak umat ini, yaitu apa? Umat masing-masing. Kalau Nabi Bani Israel ya untuk Bani Israel, Nabi yang lain ya Nabi yang lain, untuk Nabi Muhammad SAW untuk semuanya, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang kenapa yang dipilih adalah kambing? Dijelaskan dinukilkan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala dari sebagian ulama yang lebih atas dari beliau, ana lupa disebutkan namanya, dari kalangan tabi'in kalau tak salah, atau kibar atba'ut tabi'in, Ibnu Zinad, Abu Zinad ya, dinukilkan dari Abu Zinad. Kenapa yang dipilih oleh kambing? Karena dalam dalil-dalil yang banyak menunjukkan kambing ini memang hewan yang diberkahi dan hewan yang mendatangkan ketawaduan, dan dalil banyak sekali tentang ini. Baik. Maka layaklah untuk seorang nabi itu menggembala kambing, karena ini akan mendidik dia untuk selalu tawaduk, rendah hati, bukan apa? Menggembala hewan-hewan yang boleh jadi menimbulkan kesombongan seperti onta dan lembu. Maka nabi dilatih untuk tawaduk. Makanya hasilnya jangan heran, semua nabi dan semua rasul itu tawaduk kepada Allah dan selalu rendah hati di hadapan para pengikutnya dan rakyatnya. Tak ada istilah nabi itu sombong, tak ada. Ini adalah di antara hikmah kenapa yang Allah pilih adalah kambing, bukan yang lain-lain. Padahal ada hewan yang lebih Allah muliakan daripada kambing secara derajatnya. Dan Allah jadikan permisalan yang hebat-hebat berupa hewan-hewan yang lain, bukan kambing. Tetapi pemilihan ini adalah karena kebaikannya lebih banyak kalau mengurusi kambing. Masalah keberkahan dan masalah ketawaduan. Baik. Para sahabat tanya, wa anta, ini para sahabat bertanya, apakah hukum tadi juga sampai kepada anda ataukah mengalami pemansuhan, atau yaitu sudah dimansuh, ini untuk nabi terdahulu, untuk nabi yang sekarang tidak. Maka Rasulullah mengatakan, na'am, saya pun seperti itu. Jadi hukumnya berlaku sampai
Sampai apa? Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir pun seperti itu. Kuntu ar'aha ala qarori toli ahli Makkah. Ini menunjukkan disunnahkannya untuk memberikan tambahan bayan. Seandainya Nabi bilang na'am saja itu sudah cukup. Apakah Anda juga menggembala kambing? Nabi mengatakan iya, itu pun sudah cukup. Tapi Nabi memberikan tambahan penjelasan untuk semakin menguatkan pemberitaan tadi. Bukan sekedar iya, tapi bahkan diceritakan dulu bagaimana. Kuntu ar'aha, saya dulu menggembala kambing. Karena dengan fi'il mudhari, menunjukkan apa? Sering di masa lampau itu. Ala qararit, ala ini ala muqabalah, yaitu gantinya atau bayarannya adalah qararit. Qararit ini berapa? Alal khilaf di kalangan ulama, tapi yang paling jelas adalah yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Qari, yaitu nisfu usyri dinar, 1/20 dinar. Nah, tinggal dihitung-hitung. Kalau sekarang 1 dinar itu misalkan 1.000, bukan lagi 700 ringgit, berarti apa? 1/20-nya. Berapakah berarti? Setengah dinar kah? Wallahu a'lam. Setengah dinar. Koin 0,05 dinar atau berapa, tinggal dihitung sendiri. Karena bukan 1/10 tapi 1/20-nya. Li ahli Makkah, untuk penduduk Makkah. Jadi yang punya kambing bukan beliau. Beliau terpercaya sejak dulu. Rawahul Bukhari. Intinya dalam kitab ini pembahasan masalah ketawaduan adalah yang disebutkan tadi. Allah Ta'ala mengajari para nabi, walaupun para nabi itu adalah derajatnya paling tinggi secara mutlak di umat masing-masing, tetapi apa? Allah mengajari mereka untuk tawadu, bukan malah jadi sombong. Dengan sebab derajat tinggi, maka kalian harus begini-begini di hadapan saya orang yang paling mulia. Tidak demikian. Bahkan para nabi pun tawadu. Maka kalau nabi-nabi saja seperti itu, siapalah kita? Apa yang layak kita sombongkan? Sebagaimana kata para ulama salaf, apa yang engkau sombongkan wahai Bani Adam? Engkau lahir dari apa? Tempat keluarnya kotoran. Engkau sendiri sepanjang hidupmu berjalan kemana-mana, di perutmu juga engkau membawa kotoran. Dan engkau balik juga apa? Akan bersatu dengan kotoran di dalam tanah dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka tidak ada yang layak disombongkan sama sekali. Nah, orang yang tawadhu nanti dia akan dimuliakan masuk surga, yang menjadi raja-raja di sana. Tapi yang tidak mau tawadhu, maka dia akan dihinakan di dalam neraka. Ilahuna wallahu a'lam.